Kita akan membahas di episode ini tentang masa lampau yang tertulis dalam lontar atau tambra. Namun, sebelum membahas tentang isi tambra atau lontar tersebut, saya akan membuka dengan suatu kisah yang saya alami sendiri dalam beberapa bulan ini. Jadi, beberapa bulan yang lalu itu, kakak perempuan saya itu meninggal dunia. Jadi umurnya beliau ini agak jauh berbeda dengan saya, sekitar 20 tahun. Saya anggap orang tua juga karena dulu ibu kita itu meninggal saat saya masih sangat kecil. Bahkan wajahnya pun saya sekarang masih ingat sedikit-sedikit begitu saja, samar-samar begitu. Dan bapak saya juga tidak mengetahui. Dari kisah itu, saya terakhir kali ketemu dengan kakak saya yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu itu sekitar tahun 2017 akhir menginjak tahun 2018 awal. Waktu itu saya mau melakukan penelitian untuk menulis buku. Dan akhirnya bertemu dengan beliau ini. Itulah pertemuan kita terakhir. Namun 2018 awal itu seakan-akan di pikiran saya itu terjadi beberapa bulan yang lalu begitu, sangat dekat sekali. Jadi walaupun agak jauh tetapi begitu sangat dekat jaraknya. Saya kira begitu. Itulah waktu yang begitu sangat cepatnya, tidak terasa sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Dan kita tidak merasa kadang bahwa kita sudah tertinggal jauh dari kejadian yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Dan itu kita merasa hanya kemarin begitu saja kejadian itu. Itulah waktu. Dan dari kisah ini kita akan membahas suatu lontar masih dalam lingkup atau isi dari lontar gebokan yang begitu sangat besar itu. Tetapi ke spesifiknya pada urutan 11.706 dan di keropak nomor 504. Di bagian itu mempunyai judul. Kalau kita mengartikan di zaman sekarang judul, mempunyai judul yang bernama Dewi Kala Wektu. Dewi Kala Wektu itu adalah kuasa kegelapan dan peleburan dengan kesan wujud yang mengerikan dan tidak terukur. Jadi kita saat mengartikan suatu tambra atau lontar peninggalan dari orang-orang masa lampau, beliau-beliaunya ini menuntut kita tidak hanya untuk bisa membaca huruf-hurufnya, tetapi juga harus bisa membaca gambar-gambar yang tertera dalam tambra atau lontar. Jadi ini pada bagian bab pertama ini saya akan membahas atau bahasanya itu mengungkapkan suatu gambar pada tambra ini, pada lontar ini yang berkaitan dengan waktu yang disebut detailnya sebagai Dewi Kala Wektu. Jadi wajahnya ini begitu sangat mengerikan di gambar tersebut, begitu sangat gelap, dan akhirnya di zaman sekarang ya, di milenium sekarang ini, para peneliti juga mengungkapkan bahwa struktur dari alam semesta yang begitu sangat besar dan berparalel ini
semua itu terlahir dari kegelapan yang umum kita ketahui namanya itu sebagai lubang hitam. Jadi wajahnya yang begitu menyeramkan, ya si Dewi Kala Waktu identik. Wajahnya yang hitam itu identik dengan kematian, jauh dari preferensi estetika yang lazim. Jadi semua perwujudan yang berhubungan dengan semesta atau umumnya yang kita sebut dengan saktinya, alam semesta ini, saktinya yang penggeraknya, itu pasti disebut dengan dewi atau seorang figur dari seorang perempuan. Gambar yang dilontar ini yang begitu sangat mengerikan, berwajah hitam dan bertaring, itu perwujudan Dewi Kala Jelanggun itu. Jelanggun sebagaimana pesona seorang dewi pada umumnya yang pernah kita lihat. Dewi Kala Waktu ini selain menyeramkan, ya punya taring kan begitu, terus kemudian matanya melotot, terus wajahnya hitam gitu, dan gak awut-awutan gitu, gak rapi gitu. Jadi penggambaran itu lebih mengekspresikan wajah yang sedang mengancam atau bahkan mengutuk, ya, marah gitu wajahnya dalam gambar. Namun demikian ya, kesan yang kurang bersahabat itu adalah cerminan transformasi pada jalan spiritual. Sebab kengerian, ketakutan, dan bentuk-bentuk kecemasan lainnya yang identik dengan itu tadi, yang serem-serem itu, yang digambarkan dengan wajah hitam yang serem itu. Ketakutan kita ini, itu kan sebuah simbolis. Ketakutan kita ini harus dilewati, tepatnya itu disingkirkan sebelum kemuliaan Dewi Kala Waktu yang sesungguhnya terungkap. Pengungkapan wajah asli ini berarti sirnanya ketakutan dan kecemasan, dan itulah rupanya makna pesan di balik seramnya wajah dari Dewi Kala Waktu. Kala Waktu itu berasal dari bahasa Kawi sesungguhnya, yang artinya adalah waktu, masih dipakai hingga zaman ini. Waktu itu ya waktu, bahasa Kawi itu yaitu waktu, itu masih terpakai menjadi bahasa Indonesia hingga sekarang, yaitu waktu yang kita kenal dengan jam, yang meliputi jam, menit dan detik dan seterusnya. Dalam bentuk esensialnya ya, sesungguhnya waktu adalah gerak keabadian yang mengendalikan semesta dalam putarannya yang kekal. Karenanya gerak sang waktu, sang Dewi Kala Waktu tidaklah pernah berhenti. Dewi Kala Waktu adalah waktu yang tak terlahirkan, tidak tercipta dan tidak termusnahkan. Gerak dan eksistensinya waktu mewakili prinsip realitas yang absolut. Dewi Kala Waktu adalah kekuatan yang sangat agung. Tumbuh dan berkembangnya seluruh kandungan semesta berjalan dalam putaran waktu. Ia tidak sekedar proses berulang tanpa makna, sebab melalui pengulangan itu, yaitu kelahiran dan kematian, makhluk berulang kali tercipta untuk diberi pelajaran bagaimana menyadari asas pokok dari kebenaran. Waktu yang tidak lain adalah kekekalan itu sendiri. Dewi Kala Waktu adalah dewi yang menyimbolkan proses perputaran keabadian di jalan mana kita tumbuh dan berkembang, lahir dan mati yang berkali-kali.
Kehidupan lahir dari prinsip keabadian semesta. Keinginan kita untuk hidup selamanya merefleksikan sifat dasar dari keabadian itu. Karena memang keabadian adalah asas dari seluruh kehidupan. Itu sebabnya manusia selalu berharap dan untuk menyadari serta mencapai keabadian itu. Maka selubung maya, yaitu materi yang fana, harus dihancurkan. Seheboh apapun kenikmatan yang ditawarkannya, harus kita singkirkan atau kesampingkan. Sebab sesuatu yang fana, sesuatu yang bergerak di atas hukum dualisme, yaitu kesenangan dan penderitaan, benci dan cinta dan seterusnya, karena begitu sangat kompleksnya sifat itu, adalah ikatan-ikatan yang menahan kita untuk mencapai alam kebebasan. Dewi Kolowaktu memberi peringatan bahwa tubuh dan bahkan pikiran pada gilirannya harus dilepaskan tanpa kompromi. Karena kehidupan begitu sangat cepatnya. Kita sendiri lahir, anak-anak kan, kemudian sekolah, kemudian punya pasangan, gitu, kerja, dan itu seperti kemarin, gitu. Benar-benar cepat waktu. Jadi ikatan-ikatan kesenangan ya, yang menyertainya pun harus dihancurkan. Ini harus disingkirkan sebagai korban, ya, diumpamakan ini sebagai korban suci untuk persembahan demi dan untuk merealisasi keabadian. Ketakutan itu sendiri yang harus kita korbankan. Ketakutan akan segala hal kita itu kan takut kadang-kadang. Benar-benar takut, ketakutan itu menyertai kita. Ya, bahkan ketakutan untuk apapun itu kan ada di kita. Itu harus kita singkirkan. Jadi harus kita persembahkan demi dan untuk merealisasi keabadian itu tadi. Meninggalkan kesenangan badan dan pikiran tentu bukan pekerjaan mudah. Dan kita tidak harus benar-benar meninggalkannya. Tiba-tiba kita setelah mengetahui tentang spiritual atau apa, tiba-tiba kita meninggalkan kesenangan badania gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita jarang mandi atau kita tiba-tiba bertapa, kita tidak makan. Jangan. Kita hidup kita harus mengambil jalan tengah. Tapi toh akhirnya suka tidak suka, walaupun kita bagaimanapun berspiritual bagaimanapun, atau tidak sama sekali atau di tengah-tengahnya, apapun yang terjadi kan gitu. Tapi pada akhirnya kita akan mati. Itu pada akhirnya. Jadi, gilirannya, jika giliran kematian datang, semua itu rontok tanpa ada belas kasihan. Benar-benar tidak ada belas kasihan kematian itu datang. Jadi Dewi Kolowaktu membawa pesan ini untuk menyadarkan kita, yaitu manusia. Justru di balik wajahnya yang digambarkan dalam tamra atau lontar itu yang mengerikan, itulah pesan ini disuratkan kepada kita semua. Sebuah wajah seram, namun sesungguhnya sangat welas asih bagai seorang ibu. Kenapa waktu, yaitu Dewi Kolowaktu, itu dipandang sebagai bentuk feminin seorang dewi? Begitu. Waktu bukan hanya rangkaian abstrak di mana segala sesuatu terjadi. Dia adalah energi, kesadaran bak pusaran air. Waktu merupakan konfigurasi intelijensi kosmik, nafas kehidupan atau jiwa dari kosmos itu sendiri. Dan karenanya ia adalah ritme kehidupan kita.
Di dalam waktu sesungguhnya kita mengada, dan di dalam waktu pula eksistensi kita akan berakhir. Waktu adalah kediaman kita yang terakhir. Sifat waktu itu yang tidak berkembang dan tidak bersimpati terhadap apa saja. Jadi simpati apapun. Waktu itu, kalau waktunya siang ya siang, tidak akan menunda lagi. Oh, malam ada yang masih tidur, kita lemahkan sedikit waktunya supaya tidurnya panjang. Kan nggak begitu. Waktu ya tetap waktu, dia akan berjalan sesuai keinginannya. Waktu yaitu tadi yang tidak bersimpati terhadap apa saja, itu terus merangkak. Iya, itu terus merangkak, yaitu waktu itu terus merangkak, menelan segalanya dalam gerakannya yang ritmis. Ibaratkan seperti ibu yang kejam yang mengasuh anak-anaknya dengan keras. Ya. Pada sisi inilah sang waktu merefleksikan sifatnya yang mengerikan itu. Karena ia memang tidak bertugas untuk menanggapi keluh kesah penderitaan hidup. Ia merangkak, bergerak, dan terus merangkak, bergerak, dan seterusnya. Ia berputar menjalankan dharmanya yang abadi. Tapi di dalam waktu itulah hukum kehidupan atau ketertiban semesta ini ditegakkan. Bahkannya ia, yaitu si waktu, si Dewi Kolo, itu adalah pengejawantahan hukum ketertiban itu sendiri. Di dalam artam, ya semesta ini artam, kalau dalam bahasa kawinya, itulah prinsip kebenaran. Ya, di dalam artam, dalam semesta ini, itulah prinsip kebenaran bersemayam. Itulah Dewi, penjaga artam, hukum alam semesta, dan kebenaran abadi. Hanya kepada mereka yang mampu merealisasikan kebenaran ini yang dapat melihat kemuliaan sang waktu. Ke dalam waktu sebenarnya kita bernostalgia atau melihat masa lampau. Ke dalam waktu itu pula kita memproyeksikan cita-cita dan harapan, yaitu melihat masa depan. Waktu adalah kelahiran dan kematian, pertumbuhan dan kehancuran yang merupakan esensi dari keberadaan kita. Ia adalah milik kita, hidup kita. Jika kita menyadari hakikat dan lingkup waktu yang demikian, maka kita pun takut kehilangan waktu. Inilah salah satu daya tarik dari Dewi Kolo waktu tersebut. Jadi kalau kita menyadari tentang waktu yang begitu sangat cepatnya, maka kalau kita sudah tahu itu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Karena hidup begitu singkat, kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya belajar, ya belajar. Waktunya bekerja, ya bekerja. Ya. Waktunya berlibur, ya berlibur. Kadang kita itu banyak kehilangan waktu sia-sia. Apa yang menyebabkan kita kehilangan waktu yang sia-sia itu? Waktu kita diisi dengan kesedihan, dengan ratapan, dengan penyesalan. Banyak sekali penyebab dari ratapan, penyesalan, kesedihan, dan segalanya. Mungkin dari putus cinta, kemudian usaha gagal, pekerjaan gagal, atau macam-macam itu kita bisa menimbulkan rasa-rasa yang sangat sedih.
yang sangat berputus asa, yang sangat tidak enak hidup ini, untuk kita membuang-buang waktu dengan sia-sia. Kalau sudah tahu begini, mari kita bersama-sama belajar untuk memanfaatkan waktu yang tergambarkan dalam tamra atau lontar yang sudah disuratkan leluhur kita 2000 tahun lebih yang lalu, untuk kita pelajari hari ini, untuk mengingatkan anak cucunya, yaitu kita ini, supaya tidak membuang waktu dengan sia-sia, karena hidup kita begitu sangat singkat.